Sedikit kembali di part sebelumnya, mereka tim Shrek telah dinyatakan sebagai pemenang dalam babak kualifikasi. Selanjutnya, mereka sekaligus 14 tim Kekaisaran Tiandou akan diantar 500 prajurit terlatih menuju arena babak berikutnya yang berada di kota Wuhan. Di malam harinya, Guru Sogeng mengendarai kuda dengan tergesa-gesa. Dan di keesokan harinya, Guru Vlandai mencari keberadaan Sogeng. Namun ia tak menemukannya. Erlong pun memberitahukan kepergian Sogeng yang meninggalkan sepucuk surat kepadanya. Melihat surat itu, Vlandai langsung teringat dengan perkataan Sogeng yang berencana akan menemui seseorang demi murid tercintanya, yaitu Tang San. Mereka pun bergegas mempersiapkan semua anggota tim Shrek dan berangkat menuju Aula Wuhan dengan dikawal beberapa utusan dari kerajaan. Di tengah perjalanan, Tang San terlihat merenung, memikirkan musuh mereka sebenarnya, yaitu ahli jiwa terpilih dari Wuhandian. Meskipun musuh mereka kuat, tapi mereka tetap bertekad akan mengalahkannya dan menuju babak final sebagai pemenang. Tak terasa mereka melewati lembah curam dan gersang yang terlihat seperti tempat mengerikan. Dengan adanya jasad manusia, serta dengan keberadaan burung gagak yang seakan meramalkan nasib mereka selanjutnya. Dengan kemampuan mataunya, Tang San pun merasakan adanya suatu ancaman. Hal itu pun juga dirasakan sang jenderal yang dengan insting tajamnya, dia mengamati kejanggalan di sekitar mereka semua. Karena itu, dia pun langsung memerintahkan semua pasukannya untuk berhenti dan menjaga kewaspadaan. Terlihat puluhan burung gagak berterbangan dengan bulunya yang berjatuhan, dan bersamaan dengan jatuhnya bebatuan dari atas tebing yang mengarah ke mereka semua. Ya, mereka semua diserang oleh orang misterius dari atas. Sang jenderal pun langsung memerintahkan semua prajuritnya untuk menyusun arai pelindung. Semua prajurit pun berjibaku melindungi mereka dengan membentuk sebuah formasi tameng yang besar. Terlihat, Guru Erlong sudah tak dapat lagi mengendalikan emosinya, melihat musuh yang semakin runyam. Beberapa prajurit pun tumbang karena serangan itu. Namun dengan musuh yang tak terlihat, membuat mereka hanya bisa bertahan dan menunggu di waktunya tepat untuk melawan. Dan anehnya, para musuh membuat dinding pembatas dengan menjatuhkan bebatuan besar yang memisah tim Shrek dengan rombongan tim lainnya. Bebatuan besar terus berjatuhan dan mereka menyadari jika musuh dengan sengaja memfokuskan serangan itu hanya kepada tim Shrek. Dan terlihat batu kecil yang telah diisi dengan kekuatan meluncur ke arah Mang Hunjun. Mengetahui itu, Guru Xingming pun langsung melindungi Mang Hunjun dengan mengorbankan tubuhnya. Serangan itu sangatlah serius, sampai membuat Guru Xingming tak berdaya karenanya. Sementara itu, para penyerang mulai menampakkan dirinya untuk memulai peperangan dengan para prajurit penjaga. Awalnya mereka berhasil menumbangkan beberapa penyerang. Namun setelah itu, para penyerang langsung mengeluarkan kemampuannya dan menghancurkan pertahanan para prajurit penjaga. Terlihat para penyerang mempunyai jumlah yang sangat banyak, dan mereka telah dikepung di tengah posisi yang tidak menguntungkan. Mereka semua pun mengeluarkan kekuatan jiwanya untuk memulai pertempuran dengan para penyerang tersebut. Terlihat, para guru telah mendapatkan lawannya masing-masing. Sementara mereka khusus menghadapi para musuh yang tidak terlalu kuat. Dengan kemampuan kerjasama tim yang sangat baik, mereka berhasil menumbangkan beberapa penyerang itu. Namun setelah itu muncul musuh yang terlihat sangat kuat. Dia menyuruh bawahannya untuk menyerang Guru Xingming yang tengah bermeditasi, sementara dirinya menghadapi mereka para tim Shrek.
tentu serangan itu sangatlah mudah untuk Guru Shin mengatasi. Tapi tepat di hadapan mereka sekarang, telah berdiri seorang ahli jiwa dengan level yang tinggi dan mengaku akan membunuh mereka semua. Dia mengeluarkan kemampuan ketujuh dan mengeluarkan kekuatan jiwa elang emas. Terlihat dari kemampuannya, dia telah mencapai level spirit dolu. Dan mereka tak hanya menghadapi satu dahulu saja, tapi juga dua ahli jiwa dengan level spirit raja, yang semakin menyulitkan gerak mereka. Mereka pun bertekad untuk tetap melawan dengan menyusun sebuah formasi dan strategi serangan jenius dari Tang San. Melihat para muridnya yang dalam keadaan bahaya, Guru Flandey pun langsung meminta Guru Erlong untuk secepatnya menghabisi para penghalang dan kemudian membantu mereka. Guru Erlong langsung mengeluarkan kemampuan tertingginya, tapi ternyata lawannya kali ini juga mempunyai kemampuan yang mampu mengimbangi kekuatan dari naga petirnya. Dia sangat marah ketika mengetahui sisik dari naganya sedikit tergores. Sementara itu, mereka bekerja sama menghadapi lawan dengan level yang tinggi itu. Mereka semua telah mengerahkan kemampuan tertinggi, namun serangan itu sama sekali tak berefek bagi musuh. Karena musuh mereka adalah seorang ahli jiwa dengan martel Soul Elang, yang mempunyai kemampuan meregenerasi dengan cepat tulang dan sayap yang telah rusak. Dan tanpa pikir panjang, Xiaowu langsung menyerangnya di saat musuh mengeluarkan teknik jiwa ke-8 yang mengerikan. Akibat tindakannya itu, Xiaowu pun terkena serangan sampai terhempas cukup keras membentur dinding tebing. Dia tak sadarkan diri, yang membuat ratu bunga dalam tubuhnya itu terbangun dan keluar untuk melindungi tubuh sang pemiliknya. Sementara musuh yang mengetahui itu langsung meluncur untuk menghancurkannya. Namun secara tiba-tiba, dia dihentikan dengan serangan dari Dolu Kerisan. Mereka semua pun sangat heran melihat kedatangannya. Ya, akhirnya mereka mengetahui semua penyerang itu yang ternyata suruhan dari Kerisan. Kerisan sangat senang karena dirinya telah menemukan bunga yang ia sebut sebagai bunga akasia hati merah, alias raja bunga legendaris yang selalu melindungi Xiaowu itu. Dia pun langsung merebut bunga itu, sementara mereka berusaha untuk mencegahnya. Tentu, mereka semua bukanlah tandingan Dahulu Kerisan. Terlihat, Kerisan mengancam dengan pisau tajam yang siap menghancurkan kepala mereka semua. Kerisan pun memaksa Xiaowu untuk memberikan raja bunga itu kepadanya. Karena dengan bunga tersebut, dia dapat mencapai level yang lebih tinggi dengan sangat mudah. Demi keselamatan semua temannya, Xiaowu pun menyerahkan bunga itu kepada Kerisan. Namun di saat Kerisan mencoba untuk menyentuhnya, tiba-tiba ya, bunga itu langsung memberikan penolakan, seakan tidak terima jatuh di tangan orang yang tidak tepat seperti Kerisan ini. Kerisan pun memahami maksud raja bunga itu, dan ia pun langsung memberikan penghormatan kepada raja bunga tersebut. Sementara musuh mereka kembali menyerang, dan Demu Bei langsung mengeluarkan teknik tertingginya untuk melindungi semua temannya. Namun tiba-tiba Kerisan menghentikan serangan itu, yang mengakibatkan suruhannya itu terjatuh. Setelah itu, dia pun menghampiri Demu Bei untuk melumpuhkannya. Ya, Kerisan kembali dibuat kegirangan dengan adanya bunga langka yang tertanam dalam tubuh Demu Bei. Kerisan pun memperlihatkan bunga miliknya sendiri, yang persis dengan bunga langka dari taman bunga milik Kubo yang telah Tang San berikan kepada Demu Bei itu. Dengan adanya bunga itu, Kerisan pun melarang pasukannya untuk menyerang Demu Bei. Karena Kerisan beranggapan dirinya dengan Demu Bei mempunyai takdir yang sama, sampai dia menawari Demu Bei untuk menjadi muridnya. Tentu, siapapun ahli jiwa pasti tak akan menolak tawaran menjadi murid dari seorang berlevel dulu. Demu Bei pun mengatakan syaratnya bahwa Kerisan tidak diperbolehkan menyakiti semua temannya,
Tapi Krisan mengatakan jika dirinya hanya akan membunuh satu orang. Sementara itu, Guru Sugeng telah sampai di tempat tujuannya yang ternyata istana dari Paus Aula Wuhun. Semua penjaga pun langsung memberikan hormat kepadanya dan mengantarkannya menemui seseorang yang ingin ia temui. Yang ternyata dia adalah Bibi Dong, paus baru yang menggantikan paus lama yang telah mati. Kembali ke mereka, Demu Bei menolak tawaran itu jika terdapat satupun temannya yang harus terluka. Dan bahkan dia menganggap Krisan sebagai musuh yang harus dilawan jika itu terjadi. Tanpa basa-basi, Tang San langsung memahami maksud Krisan sebenarnya, yaitu mengincar dirinya. Ia pun menyerahkan diri kepada Krisan dengan syarat semua temannya tetap selamat. Dengan intrusi pos mobile, mereka semua pun langsung siap siaga menyerang Krisan. Tentu, dengan sangat mudahnya, Krisan melumpuhkan mereka semua. Sehingga dengan leluasa ia pun dapat menghabisi mereka. Namun di waktu yang sangat tepat, Guru Erlong melindungi mereka meskipun harus mengorbankan dirinya sendiri. Tentu, sebagai seorang guru, Erlong tidak terima jika sampai muridnya terluka. Lalu, ia pun mengancam Krisan dengan serangan segitiga emasnya. Kembali ke Seogeng, dia memanggil Paus Bundian selayaknya teman dekatnya, yang memperlihatkan jika keduanya dulunya pernah mempunyai hubungan dekat. Namun, karena bukan tempatnya, dia pun harus berbicara dengan hormat. Seogeng menceritakan kehidupannya yang sekarang sebagai seorang guru dan mengangkat seorang murid istimewa yang kebetulan mempunyai dua jiwa sekaligus seperti Bibi Dong. Sehingga karena itu, Seogeng berharap Bibi Dong bisa melatihnya menjadi generasi penerus yang sangat kuat. Karena hanya Bibi Dong lah satu-satunya orang yang mempunyai dua jiwa sekaligus dan mempunyai rahasia untuk mengembangkannya dengan baik, yang terbukti dengan keberhasilannya memperoleh posisi sebagai Paus Aula Wuhun. Ia pun juga menjamin kalau muridnya tersebut tak akan pernah melawan Aula Wuhun. Namun Bibi Dong mengatakan jika murid tersebut tak akan mempunyai kesempatan untuk mengetahui rahasia darinya. Seogeng pun curiga dengan maksud Bibi Dong itu karena ternyata Bibi Dong telah mengirim seseorang ke kerajaan Tiandou untuk membunuh mereka semua. Dengan tujuan utama yaitu murid Seogeng itu sendiri yang berasal dari sekte Haotian. Jadi diketahui sudah dibalik semua penyerangan itu yang sebenarnya adalah Bibi Dong yang sengaja menyuruh Krisan dengan semua pasukannya untuk membunuh Tang San. Dan di waktu yang bersamaan datang Patua Ular dengan pasangannya serta cucunya. Kedatangannya untuk menyelamatkan Tang San meskipun ia tak mempunyai alasan yang mendasar untuk menolongnya. Dan keduanya pun bertarung. Tak hanya Patua Ular, istrinya pun juga ikut bertarung membantunya. Keduanya menggunakan teknik penggabungan jiwa untuk menciptakan serangan gabungan naga dan ular. Dengan gabungan dua jiwa sekaligus, ternyata tak membuat keduanya lebih unggul dari Krisan. Mengingat Krisan adalah seorang dulu yang berlevel tinggi. Keduanya terhempas dan menahan rasa sakit akibat serangan itu. Tak hanya itu, Krisan pun juga menyandera cucunya. Dan setelah mempertimbangkannya, beliau pun akhirnya memutuskan untuk pergi dan terpaksa tidak ikut campur dengan urusan mereka demi keselamatan cucunya. Dengan keadaan seperti itu, Tang San pun hampir pasrah dengan nasibnya jika sampai dibunuh oleh seorang dolu dan spirit dolu tersebut. Dan tepat di waktu yang tak terduga, Dolu Dukubo muncul untuk melindungi mereka semua. Tentunya dengan keberadaan Dolu Dukubo, pertarungan akan lebih adil dan seimbang. Dukubo menyebutkan jika tetua Siming adalah rekannya, terlebih Tang San yang telah dia anggap sebagai saudara. Sehingga dari itu, Krisan pun harus menghadapi Dukubo terlebih dahulu sebelum ia melancarkan aksinya untuk membunuh Tang San.
Kembali ke Shokeng, Bibidong telah mengetahui rumor yang mengatakan jika terdapat salah satu murid berbakat Akademi Shrek yang berasal dari klan Haotian. Dan ia berencana akan membunuh murid tersebut dengan alasan tidak dapat ia manfaatkan untuk aula wuhunya. Guru Shokeng pun mengancam Bibidong akan menghancurkan kuil wuhunya jika sampai terjadi sesuatu kepada Tangshan, karena dia telah menganggap Tangshan selayaknya seperti anaknya sendiri. Kembali lagi ke mereka, kini Dekubo mengancam Krisan dengan mengingatkannya akan seseorang di balik Tangshan, yang sampai kapanpun mengincar dan membunuhnya jikalau dia berani membunuh Tangshan. Krisan pun merasa risih dengan perkataan Dekubo tersebut, dan kini dia sangat mempertimbangkan kekuatannya jika ia memasakkan diri untuk bertarung dengan Dekubo, sekaligus dengan keberadaan dua orang segitiga emas Erlong dan Flander. Dan dengan bodohnya, bawaan Krisan itu menyerang Dekubo, yang tentunya dia bukanlah tandingan Dekubo, yang hanya satu kali gerakan tangan saja mampu melumpuhkannya. Dan secara tiba-tiba muncul bayangan tangan raksasa dari dalam pasir, yang langsung meremas orang itu sampai tak berdaya. Ya, dia adalah Lao Gui, hantu tua yang juga seorang dolu sekaligus teman akrab dari Dolu Krisan ini. Dan kini menjadi tiga dolu yang saling berhadapan untuk melangsungkan pertarungan serius. Dekubo menghadapi Dolu Hantu, sedangkan mereka harus bekerja sama dan sekuat tenaga menghadapi Dolu Krisan. Pertarungan sangatlah tidak seimbang. Meski tim Shrek menggabungkan seluruh kekuatan jiwanya sekalipun, tapi tetap saja mereka kewalahan menghadapi Krisan. Bahkan, teknik tertinggi Demube dan Mangunjun, sekaligus mata ungu Tangshan itu pun tak berefek sama sekali bagi Krisan. Sampai pada akhirnya mereka semua telah jatuh dalam situasi tersulit, dan tak dapat lagi berbuat apa-apa. Sementara Krisan sudah bersiap membunuh dengan melesatkan jutaan mata pisaunya. Serangan itu hanya terfokus kepada Tangshan, dan tepat sebelum jutaan pisau itu mengenai Tangshan, bala bantuan pun datang yang dengan sekejap menepis semua pisau itu. Ya, dia adalah Zhenxin, seorang dulu pedang dari klan Tujuh Harta. Mereka semua sangat heran dengan keberadaan Dolu 9 Cincin yang tepat berada di lokasi tim Shrek itu. Dolu pedang telah menganggap Tangshan sebagai teman sekte Tujuh Harta, dan kemudian dia pun menghajar Krisan tanpa ampun. Dolu pedang mengeluarkan teknik ke-6, serta mendapatkan bantuan kekuatan dari Ning Feizi, sehingga membuat kekuatannya semakin berlipat-lipat ganda. Dolu pedang terus menekan Krisan di dalam serangannya, dan kini kekuatan jiwa Krisan telah menurun secara drastis. Menyadari temannya dalam keadaan terdesak, Dolu Hantu langsung menghampirinya kemudian menjalankan teknik penggabungan jiwa. Yang mana teknik tersebut akan menghasilkan lingkaran yang membuat siapapun yang berada di dalamnya tidak bisa bergerak dan melarikan diri. Namun sebelum itu terjadi, Dolu pedang menggagalkan penggabungan itu dengan teknik jiwa ketiga, dan sekaligus memperoleh bantuan kekuatan pamungkas dari Ning Feizi. Menyadari tak mungkin mendapatkan kemenangan, mereka berdua pun memutuskan untuk mundur. Sementara itu, Guru Shokeng mendapatkan tekanan dari Bibidong, dan dia berusaha untuk meredam situasi itu dengan memegang tangannya. Di saat yang bersamaan, Bibidong mendapatkan tamu yang ingin menemuinya. Ya, dia adalah dua Dolu Wundian yang tidak berhasil menyelesaikan tugasnya. Guru Shokeng pun menyadari jika alasan ambisi Bibidong untuk membunuh Tangshan sebenarnya karena ayahnya, yaitu Tang Hou.
Bibi Dong menganggap dosa yang telah Tang Ho lakukan kepada Aula Wuhun sangatlah besar dan tidak mudah untuk dimaafkan. Mereka semua pun dibuat heran melihat Patrak Ning Fengzi, seorang penguasa klan Tujuh Harta, menemui tim Shrek. Dan mereka sangat tidak menyangka, Akademi Shrek yang sebelumnya mereka anggap sebagai akademi miskin, ternyata mempunyai murid yang merupakan anak dari penguasa klan Tujuh Harta, yaitu Ning Rorong. Dan ditambah lagi dengan Pangeran Siming dari kerajaan. Setelah itu, Tang San pun mengucapkan terima kasih kepada mereka, kemudian kembali melanjutkan perjalanan. Tang San pun sangat heran dengan kemunculan dua dolu dari Bu Hundian yang mempunyai ambisi untuk membunuhnya, yang padahal dia merasa tidak pernah sama sekali mempunyai masalah dengan mereka. Mendengar itu, Dekubo pun kembali mengingatkan nasihat yang pernah ia berikan sebelumnya, bahwa alasan Bu Hundian mengincarnya karena Tang San mempunyai bakat yang luar biasa, sekaligus karena dia adalah putra dari seorang Tang Hou. Dan demi keselamatannya, Patrak Ning pun menawari Tang San untuk kembali dengan dolu pedang ke klan Tujuh Hartanya. Namun di sisi lain, dia harus tetap melanjutkan turnamen ini dan tidak bisa menyerah begitu saja demi membantu semua rekan tim Shreknya. Sementara itu, Bibi Dong meminta Shokeng untuk pergi. Seraya berkata tak ingin kembali bertemu dengannya. Shokeng pun pergi dengan perasaan penuh kecewa, mengetahui wanita yang pernah ia cintai yaitu Bibi Dong memerintahkan seseorang untuk membunuh Tang San. Jadi sebenarnya Shokeng dengan Bibi Dong dulunya pernah menjalin hubungan asmara. Namun kini Shokeng telah mengakhiri hubungan tersebut. Di saat itu juga setelah mengetahui rencana pembunuhan Tang San tersebut. Singkat perjalanan, mereka telah sampai di kota Wuhun, tempat istana Paus Wu Hundian berada. Meskipun begitu, mereka belum bisa merasa aman dan harus tetap berhati-hati, di mana mereka telah masuk dalam kandang harimau, alias para manusia kecil berada, yang siap menerkam mereka kapanpun dan dimanapun tempatnya.